Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcelino Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah komunikasi data, yaitu rangkuman materi dari sesi 7 sampai dengan sesi 15. Yang pertama, pada sesi 7, data link control. Apa itu data link control? Data link control merupakan bagian penting dalam komunikasi data yang berfungsi mengatur pengirim data antar perangkat dalam sebuah jaringan. Nah, pada sesi ini membahas terdapat 7 poin pembahasan. Yang pertama, flow control atau data link control atau kontrol aliran. Kontrol aliran bertujuan untuk menjaga agar pengirim tidak membanjiri penerima dengan data yang melebihi kapasitas buffernya. Dua metode umum dalam kontrol aliran adalah stop and wait dan sliding window. Stop and wait itu kirim satu frame, tunggu ACK sebelum lanjut. Lalu jika sliding window itu kirim beberapa frame sekaligus tanpa menunggu ACK satu persatu. Lebih efisien untuk koneksi yang cepat. Selanjutnya ada fragmentasi data. Fragmentasi data adalah pemecah data besar menjadi frame kecil untuk menyesuaikan dengan kapasitas buffer penerima. Mempercepat deteksi kesalahan dan efisiensi transmisi hanya frame yang rusak yang dikirim ulang, serta mencegah satu stasiun mendominasi media terlalu lama. Selanjutnya ada deteksi kesalahan atau error detection agar kesalahan dalam transmisi data bisa terdeteksi. Transmitter menyesuaikan bit tambahan ke dalam data. Terdapat dua metode, yaitu yang pertama parity bit, menjaga jumlah bit satu tetap ganjil atau genap. Lalu ada CRC, itu metode lebih akurat menggunakan polomoni- polinomial untuk menghasilkan bit pemeriksa. Receiver memverifikasi data dengan pembagian polinomial untuk mendeteksi error. Selanjutnya ada pengendalian kesalahan atau error control. Pengendalian kesalahan menggunakan teknik ARQ untuk mendeteksi dan mengulang pengiriman data yang rusak. Seperti stop and wait, sederhana tapi lambat, go back end, ini kirim ulang semua frame setelah kesalahan, atau selective reject, hanya kirim ulang frame yang salah namun lebih kompleks. Selanjutnya ada HDLC. HDLC adalah protokol ISO untuk komunikasi data andal di data link layer dengan tiga jenis stasiun, primary, secondary, combine. Dua konfigurasi, unbalanced dan balance, serta tiga mode transfer, NRM, ABM, dan ARM, di mana ABM paling fleksibel karena tidak memerlukan izin transmisi. Lalu selanjutnya ada struktur frame HDLC. Frame HDLC terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama flag atau penanda awal akhir, address, identifikasi stasiun, kontrol, jenis dan alur frame, information itu data utama, dan V, eh, FCS, ini deteksi kesalahan dengan CRC, serta menggunakan bit stuffing untuk mencegah kesalahan pengenalan flag. Selanjutnya ada protokol DLC lainnya. Protokol lain di lapisan data link meliputi LAPB dan LAPD untuk X25 dan ISDN. LLC digunakan di jaringan IEEE 802 serta frame relay dan ATM yang mendukung kecepatan tinggi dengan overhead minimal. LLC memisahkan kontrol tautan dari akses media, sementara frame relay dan ATM cocok untuk jaringan modern. Selanjutnya, pada sesi 8 ini adalah sesi membahas multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal agar dapat dikirim secara bersamaan melalui satu media fisik. Pada sesi ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama, ada frekuensi division multiplexing atau FDM. Pada FDM, setiap sinyal dimodulasi ke frekuensi carrier berbeda dan dipisahkan oleh guide untuk mencegah gangguan. Digunakan pada siaran radio dan sistem analog. Namun kurang efisien karena kanal tetap dialokasikan meski tidak ada data. Selanjutnya ada TDM. TDM membagi waktu menjadi slot-slot untuk tiap sinyal secara bergantian dan sinkron. Pada sinkronus TDM, slot tetap dialokasikan meski tidak ada data, sehingga berpotensi membuang slot yang tidak terpakai. Selanjutnya ada data link control pada TDM dan framing. Dalam TTM tidak digunakan flag atau karakter khusus untuk mengapit frame. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik framing khusus menggunakan bit control. Bit-bit framing ini ditambahkan untuk menjaga sinkronisasi antar slot waktu dan membedakan antara data dan kontrol. Selanjutnya ada pulse stuffing. Pulse stuffing adalah teknik untuk menyelamatkan beberapa
menyamakan beberapa perbedaan kecepatan clock antara sumber data. Jika clock sumber data tidak selaras, maka bit-bit dummy akan disisipkan agar sesuai dengan clock lokal. Bit tambahan ini nantinya dibuang di sisi penerima. Selanjutnya ada sistem carrier digital atau TDM digital. TDM digunakan pada sistem digital carrier seperti DS1 dan DS2 yang menggabungkan 24 channel berisi 8 bit data ditambah 1 bit framing menghasilkan 193 bit per frame. Format ini mendukung transmisi data dan suara secara bersamaan. Lalu ada ISDN. ISDN merupakan multiplexing beberapa perangkat dalam satu jalur dengan basic interface 2B plus 1D dan primary key interface 23 per 30B plus 1D. Format ini mendukung pertukaran data dan sinyal kontrol secara bersamaan. Lalu ada SONET atau SDA. SONET atau SDA adalah standar multiplexing optik untuk transmisi data berkecepatan tinggi. SONET atau ANSI menggunakan format STS1 atau OC1. Sedangkan SDH dimulai dari STM1 dan mendukung berbagai jenis sinyal seperti DS1, DS3, dan sinyal Eropa 2048 Mbps. Selanjutnya ada Statistical TDM. Statistical TDM memperbaiki efisiensi sinkronus TDM dengan mengalokasikan slot waktu hanya saat diperlukan. Data dikumpulkan oleh multiplexer dari input-input aktif saja. Teknik ini mengurangi pemborosan slot kosong tetapi membutuhkan buffer dan pengaturan delay yang cermat. Selanjutnya ada ADSL dan DMT. ADSL menggunakan kabel telepon biasa untuk transmisi broadband dengan teknik FDM untuk memisahkan suara dan data, serta DMT yang membagi spektrum menjadi 256 subchannel. Setiap subchannel membawa bit sesuai kualitas sinyal, menghasilkan kecepatan antara 1,5 sampai 9 Mbps. Halnya pada sesi 10 ini ada switching network. Switching network itu digunakan untuk mentransmisikan data jarak jauh melalui simpul atau nodes dalam jaringan. Pada sesi ini terdapat 9 poin pembahasan. Yang pertama ada jenis switching atau yaitu ada sirkuit dan paket. Sirkuit switching itu membentuk jalur khusus antara dua stasiun menjadi 3 fase. Yang pertama estabilis, yang kedua transfer, yang ketiga disconnect. Membutuhkan kapasitas tetap dan cocok untuk trafik suara. Kelemahan dari sirkuit switching itu teknologi ini kurang efisien karena jalur tetap terbuka selama koneksi aktif. Bahkan saat tidak ada data yang dikirim. Meskipun proses transfer setelah koneksi terhubung sangat transparan, proses menyambung awal cukup memakan waktu. Selanjutnya ada komponen dan konsep switching. Komponen utama dalam switching meliputi pelanggan, local loop, dan pusat pertukaran. Pada sistem digital, switching dilakukan oleh digital switch, sementara unit control jaringan menangani alokasi alur, pembentukan dan pemutusan koneksi. Selanjutnya ada block vs non-blocking network. Pada blocking network, ketika semua jalur sibuk, koneksi baru tidak akan dibuat. Ini umumnya pada sistem suara. Sebaliknya, non-blocking ini memungkinkan suara stasiun dapat terhubung secara bersamaan. Lebih cocok untuk sistem data. Selanjutnya ada space dan time division switching. Space Space division switching menggunakan jalur fisik terpisah untuk setiap koneksi, tetapi tidak efisien. TDS memecah data ke dalam slot waktu yang dibagikan pada saluran berkecepatan tinggi seperti pada sistem TDM. Routing dan alternatif routing. Routing menentukan jalur data antar switch. Routing bisa bersifat statik atau tetap atau dinamik. Dalam alternatif routing, beberapa jalur disiapkan dan digunakan sesuai preferensi atau kondisi jaringan. Selanjutnya ada kontrol signaling dan proses panggilan. Sinyal kontrol bertugas mengatur proses panggilan mulai dari nada sambung, sinyal sibuk hingga informasi tagihan. Prosesnya melibatkan urutan sinyal dari saat headset diangkat hingga koneksi terputus. Selanjutnya ada in-channel vs common channel signaling. In-channel signaling menggunakan jalur suara untuk sinyal kontrol dengan in-band memakai frekuensi suara dan out-of-band menggunakan pita sempit dalam 4 KHZ. Common channel signaling memisahkan jalur kontrol dari jalur suara lebih efisien dan mampu menangani banyak koneksi sekaligus. Hanya ada struktur jaringan signaling. Struktur jaringan signaling menggunakan node seperti signal transfer point atau STP. Performa sistem ditentukan oleh jumlah speed, kapasitas STP, waktu transfer pesan, dan reliabilitas jaringan dalam menghadapi gangguan. Selanjutnya, sesi 11 ini membahas tentang paket switching.
Paket switching dikembangkan sebagai alternatif yang lebih efisien dari sirkuit switching yang dirancangkan untuk suara. Di sini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama, keuntungan penggunaan paket. Penggunaan paket meningkatkan efisiensi jalur karena satu jalur dapat dipakai bergantian oleh banyak paket. Node dapat membuffer paket sehingga transfer tetap sesuai meski kecepatan stasiun berbeda dan paket tetap diterima meski terjadi keterlambatan saat jaringan sibuk. Selanjutnya ada teknik switching. Itu ada datagram dan virtual circuit. Pengiriman paket dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang tadi datagram dan virtual circuit. Datagram memproses tiap paket secara independen dan memungkinkan rute berbeda, sedangkan virtual circuit menetapkan jalur logis tetap untuk semua paket dengan dukungan pengurutan dan pengendalian kesalahan oleh jaringan. Selanjutnya ada perbedaan datagram dan virtual circuit. Virtual circuit lebih cepat karena tidak ada keputusan routing per paket, namun kurang andal karena jika satu node gagal, semua bisa terganggu. Sebaliknya, jika datagram ini butuh waktu untuk setup dan eh, fleksibel dan dapat menghindari bagian jaringan yang padat. Contohnya untuk mengirim paket kecil. Lalu selanjutnya ada operasi internal dan eksternal. Paket switching bisa berupa connection oriented atau connectless. Pada virtual circuit eksternal, jalur logis dengan nomor urut dibuat sementara datagram eksternal memproses tiap paket tanpa koneksi. Kombinasi keduanya dapat terjadi di level internal dan eksternal. Selanjutnya ada routing dalam paket switching. Routing adalah proses penting dalam jaringan yang ideal bersifat sederhana, efisien, stabil, dan adil. Metodenya meliputi fixed routing, floating, random routing, dan adaptive routing yang menyesuaikan jalur berdasarkan kondisi jaringan. Selanjutnya ada strategi routing dalam ARPANET. ARPANET menerapkan strategi routing dalam tiga generasi. Generasi pertama menggunakan estimasi delay, kedua menggunakan pengukuran delay langsung dengan algoritma Dijkstra, dan ketiga menambahkan normalisasi berdasarkan delay rata-rata 10 detik terakhir. Selanjutnya ada protokol X25. X25 adalah protokol standar yang menghubungkan perangkat ke jaringan paket switching. Terdiri dari tiga lapisan, yaitu fisik, link, LAPB, subnet dari HDLC, dan paket. X25 mendukung virtual circuit baik secara dinamis maupun permanen. Selanjutnya ada format dan nomor virtual circuit. Paket dalam X25 dapat dikirim melalui hingga 4095 virtual circuit yang berbeda melalui satu link. Setiap paket memiliki nomor virtual circuit 12 bit. Sistem ini memungkinkan pemisahan blok data panjang menjadi paket kecil tanpa mengorbankan integritas data. Lalu ada reset dan restart. Reset dilakukan untuk menginisiasi ulang virtual circuit karena kesalahan atau kehilangan paket. Semua nomor urutan diatur ulang dan paket yang sedang transit dianggap hilang. Restart dilakukan saat kehilangan akses ke jaringan dan berfungsi seperti menghapus semua virtual circuit yang aktif. Lalu pada sesi 12 ada asynchronous transfer mode atau ATM. Apa itu ATM? ATM adalah teknologi komunikasi berbasis paket switching yang mentransmisikan data dalam bentuk unit kecil, tetap yang disebut sel. Setiap sel berukuran 58 oktet, 5 oktet untuk header dan 48 oktet untuk informasi. Pada sesi ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama itu arsitektur protokol dan model referensi. ATM memiliki tiga lapisan manajemen. Yang pertama user plane untuk transfer data, control plane untuk mengatur koneksi, dan manajemen plane untuk mengelola sistem. Koneksi ATM terdiri dari VCC dan VPC, di mana VPC merupakan kumpulan dari VCC dengan titik akhir yang sama. Keuntungan penggunaan virtual pad ini dengan menggunakan virtual pad, arsitektur jaringan menjadi lebih sederhana dan kinerja meningkat. Selain itu, pengolahan data menjadi lebih ringan dan waktu pembentukan koneksi lebih singkat. Layanan jaringan juga dapat ditingkatkan dengan pendekatan ini. Halnya penggunaan VCC dan VPC. VCC digunakan untuk komunikasi end-to-end antara pengguna, termasuk transfer data dan sinyal kontrol. VPC menyediakan kapasitas menyeluruh, sementara VCC dikendalikan oleh pengguna untuk mengatur komunikasi. Jaringan juga menggunakan VPC untuk routing dan manajemen traffic. Lalu ada struktur dan kontrol ATM cell. Setiap ATM cell memiliki header berisikan informasi seperti kontrol aliran, identifikasi channel, tipe payload, dan deteksi kesalahan. ATM menggunakan GFC dengan sistem flag dan credit counter untuk mengatur aliran data dan mencegah kelebihan beban sesaat. Selanjutnya ada physical layer transmission. ATM mendukung dua jenis lapisan fisik, yaitu cell base dan SDH base. Pada cell base,
Sel dikirim terus-menerus tanpa framing dan sinkronisasi dilakukan berdasarkan field error pada header. Sementara pada SDH, sel ATM dimasukkan ke dalam frame STM seperti STM1, memungkinkan penggabungan beberapa aliran ATM dan dukungan untuk switching circuit. Lalu ada kategori layanan ATM. ATM mendukung berbagai jenis layanan berdasarkan kebutuhan delay dan kecepatan data, yaitu yang pertama ada CBR untuk audio atau video tanpa kompresi, RTVBR untuk video terkompresi seperti konferensi video, NRT FBR untuk data seperti transaksi bank yang tidak sensitif terhadap delay, lalu UBR untuk lalu lintas seperti TCP yang toleran terhadap kehilangan data, lalu ada ABR untuk menyesuaikan diri dengan ketersediaan bandwidth. Sesi 13 ATM dan framing relay. Apa itu framing relay? Pada layanan available bitrate atau ABR dalam ATM, aplikasi menentukan PCR dan minimum MCR. Di sini terdapat 6 poin pembahasan. Yang pertama fungsi adaptation layer. ATM juga mendukung berbagai protokol non ATM melalui AAL. Lapisan ini memungkinkan data seperti suara PCM, IP hingga protokol multiple seperti AppleTalk dan IPX untuk ditransmisikan melalui ATM. Lalu selanjutnya ada protokol dan tipe AAL. AAL terdiri dari dua sublayer, yang pertama CS dan SAR. CS mendukung aplikasi spesifik, sedangkan SAR bertugas untuk membagi dan menyusun kembali data ke dalam format sel ATM. Terdapat empat jenis AAL, yaitu yang pertama AAL1 untuk sumber CBR seperti suara tanpa kompresi, AL2 untuk FBR, dan AL34 untuk komunikasi connection atau connectless, AL5 untuk transport efisien dari protokol connection oriented. Lalu ada frame relay. Frame relay dikembangkan sebagai teknologi yang lebih efisien dibanding X25 dan memiliki adopsi luas. Meskipun ATM unggul untuk jaringan berkecepatan tinggi, frame relay tetap digunakan pada jaringan dengan kecepatan di atas 2 Mbps. Lalu ada perbandingan frame relay vs X25. Frame relay mengurangi overhead X25 dengan memindahkan kontrol panggilan ke saluran logis dan menghapus kontrol error serta aliran antar simpul. Kontrol dilakukan end-to-end oleh lapisan atas menghasilkan komunikasi lebih cepat, delay lebih rendah, dan throughput tinggi. Lalu selanjutnya ada arsitektur protokol frame relay. Arsitektur frame relay terdiri dari control plane dan user plane. Control plane menggunakan protokol LAPD untuk penukaran sinyal kontrol H933 sehingga user plane memakai LAPF untuk menjaga integrasi data, mendeteksi kesalahan dan mengatur kemacetan. Dan terakhir ada transfer data pada frame relay. Pada frame relay hanya terdapat satu jenis frame data tanpa frame control atau sinyal, tidak digunakan penomoran urutan serta pengendalian aliran dan kesalahan diserahkan sepenuhnya ke protokol lapisan atas. Yang ke-14 ini ada teknik transmisi. Di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama jenis transmisi digital, paralel dan serial. Transmisi digital terdiri dari paralel dan serial. Paralel mengirimkan beberapa bit secara bersamaan melalui banyak jalur, cepat tapi mahal dan contohnya untuk jarak pendek. Serial penggunaan satu jalur lebih lambat tetapi efisien dan cocok untuk jarak jauh seperti LAN, WAN, dan komunikasi antar perangkat. Selanjutnya ada transmisi serial asinkronus dan sinkronus. Transmisi serial terdiri dari asinkronus dan sinkronus. Pada sinkronus, data dikirimkan per karakter dengan bit tambahan. Start, start, paritas, stop. Tanpa sinkronisasi clock, contohnya modem USB RS232 TCP/IP. Pada sinkronus, pengirim dan penerima disinkronkan dengan clock bersama. Data dikirim dalam blok dengan frameable dan postable. Lebih efisien karena sedikit bit tambahan seperti Ethernet dan komunikasi chatting. Lalu ada format transmisi, karakter oriented dan bit oriented. Dalam transmisi sinkronus, data dapat dikemas dalam format karakter oriented atau bit oriented. Karakter oriented mengelompokkan data sebagai karakter, sedangkan bit oriented menganggap data dan kontrol sebagai urutan bit. Lebih fleksibel dan umum dipakai di sistem modern. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan komunikasi digital. Komunikasi digital unggul dalam deteksi dan koreksi kesalahan, mendukung enkripsi serta menjaga kualitas sinyal dan jangkauan data yang luas. Kekurangannya adalah membutuhkan bandwidth lebih besar dan sinkronisasi yang presisi antara pengirim dan penerima. Selanjutnya pada 15 ini membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, jenis kabel dan peralatan jaringan. Tiga jenis kabel yang umum digunakan adalah
koaksial, tembaga, dan fiber optik masing-masing memiliki karakteristik kecepatan dan jarak transmisi yang berbeda. Beberapa perangkat penting dalam jaringan meliputi server, router, switch, modem, dan access point. Lalu selanjutnya ada permasalahan dalam komunikasi data. Beberapa kendala dalam komunikasi data termasuk kecepatan transfer yang lambat, teknik komunikasi yang kompleks, dan serta kesulitan dalam mengatur lalu lintas data dalam jaringan yang padat. Selanjutnya ada mode transmisi dalam komunikasi data. Transmisi data dapat berlangsung dalam tiga mode. Yang pertama simplex satu arah, half duplex atau dua arah namun bergantian, full duplex dua arah secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada protokol dan alamat IP. Protokol adalah aturan standar yang mengatur komunikasi antar perangkat, memastikan semua perangkat menggunakan struktur pesan yang sama. Setiap perangkat memiliki alamat IP unik dan yang dapat diatur menggunakan subnetting. Selanjutnya ada jaringan nirkabel dan ad hoc. Jaringan nirkabel menggunakan standar IEEE 802.11 untuk komunikasi tanpa kabel. Salah satu bentuknya adalah jaringan ad hoc, di mana perangkat saling terhubung langsung secara peer-to-peer tanpa memerlukan router. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah membuat jaringan ad hoc di laptop. Untuk membuat jaringan ad hoc, yang pertama itu aktifkan WiFi di laptop, lalu ketik ad hoc di start menu, tekan enter, lalu masukkan nama jaringan, pilih jenis keamanan, lalu klik next. Setelah itu setelah jaringan siap, klik close. Lalu cek koneksi WiFi di taskbar, status akan menunjukkan waiting for user. Jika laptop terhubung, status berubah menjadi connected. Jaringan kini dapat digunakan untuk file sharing. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.